Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang penyebab perilaku merokok pada remaja. Ya, sebenarnya masalah ini adalah masalah yang sudah cukup lama terjadi, ya, khususnya di kalangan remaja. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab mengapa perilaku merokok terjadi pada remaja, dan penyebab-penyebab tersebut akan kita bahas pada slide ini. Yang pertama, menurut Kurt Lewin, penyebab dari perilaku merokok secara umum, baik itu remaja ataupun yang lainnya, ada dua. Yang pertama yaitu adalah faktor individu, dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor individu atau faktor yang muncul dari dalam diri remaja itu karena menurut Erikson, pada masa remaja merupakan masa di mana adanya krisis aspek psikososial. Dalam masa ini, remaja sedang giat-giatnya dalam mencari jati diri. Dan dalam proses pencarian jati dirinya, semuanya tidak terlepas dari persepsi-persepsi yang muncul dari dalam diri individu. Upaya untuk menemukan jati diri itu berbeda-beda dalam setiap individu. Ada upaya-upaya yang hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat, dan ada juga upaya-upaya yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Salah satu yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat adalah perilaku merokok pada remaja. Perilaku merokok ini dalam persepsi remaja dianggap sebagai cara kompensatoris, seperti yang disampaikan oleh Brigham, bahwa perilaku merokok yang remaja lakukan merupakan sebuah simbol-simbol yang muncul dari persepsi remaja itu, ya. Ada yang mempersepsikan sebagai simbol kematangan, ya, bahwa saya sudah bukan anak-anak lagi, sudah remaja, dan salah satu tandanya adalah dengan merokok. Atau simbol kekuatan, mungkin ini muncul dalam persepsi karena melihat bahwa orang-orang yang secara power, ya, secara fisik punya kekuatan, ya, dalam konotasi negatif, itu biasanya mereka merokok, sehingga persepsi tersebut diinternalisasi oleh remaja dan muncul sebagai sebuah perilaku. Kepemimpinan tidak jarang juga melihat orang-orang yang mempunyai dampak, mempunyai pengaruh, atau bisa disebut sebagai pemimpin, itu juga melakukan perilaku merokok, sehingga hal tersebut juga diinternalisasi oleh remaja. Dan juga daya tarik terhadap lawan jenis. Nah, mungkin dalam persepsi remaja, ya, bahwa lawan jenisnya itu akan lebih tertarik saat dirinya merokok, ya, terlihat keren, terlihat lebih maskulin, sehingga dari persepsi tersebut akhirnya muncullah perilaku merokok pada remaja. Nah, ada beberapa tahapan ketika seseorang atau remaja itu sudah muncul perilaku merokok. Yang pertama ada konsep tobacco dependency.
ya, atau ketergantungan rokok, di mana perilaku merokok merupakan perilaku yang menyenangkan bagi individu dan bergeser menjadi aktivitas yang bersifat obsesif. Sehingga karena tadi sudah ketergantungan gitu ya dari rokok, dari bahan-bahan pembuatan rokok, memang ada zat-zat yang membuat adiktif ya bagi perokok dan bergeser menjadi suatu hal yang obsesif ya, yang pengen dilakukan, pengen dipenuhi gitu ya, karena merasa senang saat melakukannya. Nah, ketergantungan atau adiksi bisa dipersepsikan sebagai kenikmatan yang memberikan kepuasan psikologis. Jadi meskipun di setiap bungkus rokok sudah sangat jelas sekali dampak dari merokok itu apa saja, tetapi karena kepuasan psikologis yang dicari ya, yang dirasakan oleh seseorang yang merokok, maka larangan-larangan itu diabaikan dan lebih kepada tadi memenuhi obsesinya gitu ya, untuk mendapatkan kepuasan psikologis, mendapatkan kesenangan dari merokok. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah adiktif, maka tidak bisa kita langsung suruh berhenti ya. Harus bersabar, harus ada proses dan tahapan-tahapan tertentu ya, karena jika dihentikan secara tiba-tiba membuat stres ya. Ini salah satu bentuk atau salah satu ciri dari orang yang ketergantungan ya, bukan hanya rokok ataupun yang lainnya, adalah jika hal yang membuat ketergantungan tersebut dihentikan secara tiba-tiba, maka orang tersebut akan stres, akan gelisah ya, bahkan mungkin emosi gitu ya, karena tadi sudah ketergantungan, sudah muncul obsesif dalam dirinya. Nah, yang berikutnya adalah faktor lingkungan. Jadi memang pada dasarnya setiap perilaku yang menyimpang ya, perilaku yang salah atau tidak sesuai dengan nilai dan norma, itu biasanya memang dipelajari dari lingkungan. Nah, menurut Berry dan kawan-kawan, dalam perilaku merokok ini ada dua agen sosialisasi ya, yang pertama transmisi vertikal, yang kedua transmisi horizontal. Transmisi vertikal adalah sikap permisif orang tua terhadap perilaku merokok. Sikap permisif ini berarti sikap yang masa bodoh, ya, acuh, dan menganggap mungkin wajar gitu ya perilaku merokok yang terjadi pada anak-anaknya, kepada usia remaja, sehingga ketika melihat anaknya merokok itu dibiarkan. Atau mungkin karena memang orang tua juga merupakan seorang perokok, sehingga khawatir ada anggapan bahwa ya istilahnya munafik gitu ya, anaknya dilarang tapi orang tuanya tetap melakukan ya, sehingga transmisi vertikal ini menjadi agen sosialisasi bagi perilaku merokok. Yang kedua ada transmisi horizontal. Kalau ini adalah lingkungan teman sebaya. Nah, ini berkaitan tadi dengan proses pencarian jati diri. Yang namanya proses pencarian ya masih bimbang gitu ya, masih belum jelas arahnya. Ketika mendapatkan A, maka cenderung untuk ditelan mentah-mentah ya, tanpa ada proses menimbang apakah baik atau tidak. Nah, ini jika seorang remaja berada di lingkungan teman sebaya yang merokok, sedangkan dia belum kuat, ya belum
pondasinya belum kuat, ya, tadi masih terombang-ambing, masih proses pencarian jati diri, maka kemungkinan besar akan terbawa pada perilaku merokok. Tapi jika lingkungan teman sebayanya tidak merokok dan aktivitasnya merupakan aktivitas yang positif, maka kemungkinan besar aktivitas positif tersebut akan menular juga. Sehingga memang perlu diperhatikan juga terkait lingkungan teman sebaya yang dipilih oleh remaja, oleh anak-anak kita. Menurut Leventhal dan Cleary, ada 4 tahapan bagi seseorang saat muncul perilaku merokok. Tahapan pertama adalah tahapan preparatory, di mana mulai ada proses internalisasi terkait perilaku merokok, baik dari melihat, mendengar, atau mungkin membaca di sosial media. Nah, dari proses internalisasi itu kemudian muncul ketertarikan untuk coba-coba untuk merokok. Kemudian tahap berikutnya ada inisiasi. Nah, setelah tadi proses internalisasi, proses persiapan, mulailah masuk ke tahap berikutnya, mulai mencoba-coba. Ya. Mulai mencoba, dan setelah mencoba ada keputusan apakah dari merokok ini akan berlanjut pada batang rokok berikutnya, atau dari mencoba ini apakah menjadi tidak suka, ya, atau tidak meneruskan untuk merokok, ya. Ini masih bisa dicegah pada tahapan inisiasi. Kalau tahapan preparatory, semua orang baik yang merokok ataupun tidak merokok pasti mengalaminya, ya. Nah, tetapi apakah proses internalisasi itu memang benar-benar masuk pada diri individu atau tidak, itu bergantung pada individunya sendiri. Kemudian tahap yang ketiga adalah becoming a smoker, ya. Ketika sudah mencoba, ya, beberapa hisap rokok, kemudian ternyata keputusannya adalah meneruskan untuk merokok, ya, dan lama-kelamaan, ya, tidak cukup hanya 1-2 hisapan, hanya 1 batang, ya, maka zat adiktif yang mulai masuk ke dalam diri seseorang akan membuat dia ingin menambah dosis, ya, katakanlah batang rokoknya dalam 1 hari, ya. Nah, pada tahapan ketiga ini, apabila seseorang telah mengkonsumsi rokok sebanyak 4 batang per hari, maka akan ada kecenderungan untuk menjadi perokok berat, untuk menjadi ketergantungan, menjadi adiktif, ya. Tahapan terakhir adalah maintenance of smoking. Pada tahap ini, merokok sudah menjadi salah satu bagian dari cara pengaturan diri atau self-regulating. Merokok dilakukan untuk memperoleh efek fisiologis dan psikologis yang menyenangkan. Jadi pada tahapan ini, kalau memang seseorang sudah menjadi perokok, baik itu dicap oleh orang lain ataupun dirinya sendiri memang mengakui bahwa dia seorang perokok, ya, maka sudah menjadi keseharian, sudah menjadi kebiasaan baru bagi orang tersebut. Dan jika dibiarkan terus-menerus tanpa ada terapi, tanpa ada pengobatan, ya, maka tidak akan berhenti, ya, merokoknya. Bahkan juga pada akhirnya akan muncul penyakit-penyakit fisik yang sudah disampaikan oleh berbagai ahli dan sudah tertera di setiap bungkus rokok. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok tadi, ya, maka bisa diambil
ya, bahwa ternyata pengaruh-pengaruh tersebut sesuai dengan teorinya social cognitive learning dari Albert Bandura. Jadi Albert Bandura merupakan pencetus teori social cognitive learning, di mana dalam teori ini mengatakan bahwa proses belajar itu dilakukan secara sosial, yaitu dari lingkungan, dan diolah informasinya oleh kognisi kita. Sehingga teori ini menyatakan bahwa perilaku individu disebabkan pengaruh lingkungan, individu, dan kognitif. Perilaku merokok tidak semata-mata merupakan proses imitasi dan penguatan positif dari keluarga maupun lingkungan teman sebaya, tapi juga adanya pertimbangan-pertimbangan atas konsekuensi-konsekuensi perilaku merokok. Jadi pada dasarnya orang-orang yang kita lihat suka merokok atau bahkan mungkin sudah menjadi perokok berat, pada dasarnya memang sudah mengetahui dampak jangka panjang, dampak fisik jangka panjang yang akan diterimanya apabila terus-menerus merokok. Tapi beberapa pertimbangan, beberapa konsekuensi, termasuk faktor kognitif, faktor lingkungan, dan faktor adiktif dari rokoknya, itu tetap membuat orang-orang remaja menjadi seorang perokok. Kesimpulan dari penyampaian tadi adalah bahwa yang pertama, perilaku merokok adalah perilaku yang dipelajari khususnya dari lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, ataupun lingkungan sosial lainnya. Yang berikutnya, proses belajar dimulai dari sejak masa anak-anak, sedangkan proses menjadi perokok dimulai pada masa remaja. Di proses preparationnya, ya, melihat, membaca informasi tentang rokok itu dimulai sejak anak-anak, tetapi mungkin tahapan untuk menjadi perokok, mulai coba-coba, mulai mau menghisap rokok itu terjadi pada usia remaja. Pertimbangan-pertimbangan emosional lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan rasional bagi perokok tadi. Meskipun orang-orang atau perokok-perokok yang tahu dampak negatifnya, dampak fisik yang bisa ditimbulkan jika terus-menerus merokok, tetapi ada pertimbangan emosional yang membuat mereka tetap merokok. Entah itu karena stres, entah itu karena banyak pikiran yang dengan merokok membuat mereka secara psikologis itu nyaman dan lain sebagainya. Upaya preventif maupun kuratif sebaiknya tidak menggunakan pendekatan kognitif, tetapi memberikan sentuhan-sentuhan afeksi. Nah, tadi apabila memang pertimbangan-pertimbangan emosional yang lebih dominan dalam menyebabkan seseorang menjadi perokok, dalam menyebabkan remaja menjadi perokok, maka yang harus banyak diberikan justru sentuhan-sentuhan afeksi, perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya. Karena jika yang diberikan adalah pendekatan kognitif, informasi bahaya, dampak negatif merokok, itu kemungkinan besar memang tidak efektif, karena tidak sesuai dengan penyebab mengapa seseorang remaja itu merokok. Baik, itu yang bisa disampaikan terkait faktor-faktor penyebab mengapa seseorang merokok. Dan sebagaimana kita ketahui, untuk bisa menghentikan sebuah perilaku, sebuah kebiasaan, ya, maka yang pertama harus kita ketahui adalah faktor penyebabnya. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka jalan untuk mencari solusi dari perilaku tersebut akan lebih mudah. Sekian penyampaian pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.